Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanida Rengga Prasti, NIM 202005039. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul Pengaruh penambahan gula dan waktu penyimpanan terhadap kadar vitamin C pada jambu biji dengan metode spektrofotometri UV vis. Selanjutnya ada pendahuluan. Jambu biji yang banyak digemari oleh masyarakat adalah yang mempunyai sifat unggul antara lain berdaging lunak dan tebal, rasanya manis, tidak mempunyai biji, dan buahnya berukuran besar. Terdapat beberapa jenis jambu biji yang diunggulkan, yaitu jambu pasar minggu, jambu Bangkok, jambu Palembang, jambu sukun, jambu apel, jambu sari, jambu merah, dan jambu merah getas. Vitamin C adalah vitamin yang larut dalam air, berfungsi sebagai antioksidan yang efektif untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Vitamin C dianggap sebagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas nutrisi selama proses dan penyimpanan makanan. Oleh karena itu, jika suatu makanan mampu mempertahankan kualitas vitamin C-nya, maka nutrisi-nutrisi yang lain juga mampu dijaga dengan baik. Lani Sapei dan Lin Hua pada tahun 2014 meneliti tentang pengaruh penambahan gula terhadap kinetika penurunan kadar vitamin C dalam jus stroberi dengan konsentrasi gula yang digunakan adalah 5,5%. Lama waktu yang digunakan adalah 8 jam dan suhu yang digunakan adalah suhu ruang. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya penambahan gula dalam sampel jus stroberi mampu menurunkan kinetika degradasi vitamin C. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penambahan gula dan waktu penyimpanan pada jus jambu biji berpengaruh terutama pada kandungan vitamin C-nya. Dengan lama waktu konsumsi 0 menit, 30 menit, 60 menit, dan pada penelitian ini digunakan analisis menggunakan metode spektrofotometri UV vis. Analisis dengan metode ini juga cukup praktis, cepat, mudah, dan tingkat ketelitiannya lebih tinggi dengan kesalahan relatif sebesar 1-3%. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu apakah penambahan gula dan lama penyimpanan berpengaruh terhadap kadar vitamin C pada jus jambu biji. Kemudian pada tujuan penelitian, yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umumnya adalah mengetahui pengaruh penambahan gula dan lama penyimpanan terhadap kadar vitamin C pada jambu biji menggunakan spektrofotometri UV vis. Yang kedua ada tujuan khusus. Yang pertama mengetahui pengaruh penambahan gula terhadap kadar vitamin C pada jus jambu biji menggunakan metode spektrofotometri UV vis. Dan yang kedua mengetahui pengaruh lama penyimpanan terhadap kadar vitamin C pada jus jambu biji menggunakan metode spektrofotometri UV vis. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh penambahan gula dan lama penyimpanan terhadap kandungan vitamin C pada jambu biji. Kemudian yang kedua ada manfaat bagi institusi. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dalam bidang pendidikan khususnya dalam penyusunan tugas akhir skripsi atau karya ilmiah lainnya. Dan yang ketiga bagi masyarakat, sebagai informasi dan pengetahuan bagi masyarakat tentang pengaruh penambahan gula dan lama penyimpanan terhadap kandungan vitamin C pada jambu biji. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Hipotesis penelitian saya yaitu lama penyimpanan berpengaruh terhadap penurunan kadar vitamin C pada jambu merah. Jalannya penelitian. Yang pertama ada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di laboratorium teknologi farmasi
ITKes Cendekia Utama Kudus untuk pembacaan menggunakan spektrofotometri ultraviolet. Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai Maret 2023. Yang kedua, instrumen penelitian. Adapun alatnya, yang pertama menggunakan spektrofotometri UV-Vis, cuvette, timbangan analitik, blender, cawan porselin, beaker glass, batang pengaduk, pipet volume, pipet ukur, pipet gelas, labu ukur, Erlenmeyer, filler, saringan, sendok tanduk, kaca arloji, kain serkai, kertas saring, dan aluminium foil. Kemudian bahan-bahannya ada jambu biji, vitamin C, aquades, dan gula. Selanjutnya ada pengambilan sampel. Sampel yang digunakan adalah jambu biji yang matang, di mana warnanya minimal 80% merah, masih segar dan bebas dari kotoran, yang dibeli di Pasar Kliwon, Kudus. Proses sampel yang digunakan ada sebanyak 125 ml sampel dan digunakan pengulangan 3 kali yang digunakan sebagai perbandingan. Kemudian ada analisis data. Data yang diperoleh dari hasil pengujian organoleptik dianalisa berdasarkan tingkat kesukaan untuk aroma, tekstur, warna, dan rasa. Hasil uji organoleptik dan uji kadar vitamin C disajikan dalam bentuk tabel untuk dihitung nilai rata-rata, kemudian dianalisa menggunakan analisa sidik ragam atau ANOVA pada taraf nyata 5%. ANOVA adalah uji yang digunakan untuk menganalisis jumlah sampel dengan jumlah data yang sama pada tiap-tiap kelompok sampel atau dengan jumlah data yang berbeda. Jika terdapat perbedaan antar perlakuan, dilanjutkan dengan uji dengan jumlah data yang berbeda. Jika terdapat perbedaan antar perlakuan, dilanjutkan dengan uji Dukan Multiple Range Test atau DNMRT pada taraf nyata 5%. Uji ini adalah uji prosedur bandingan dari nilai tengah perlakuan atau rata-rata perlakuan untuk semua pasangan perlakuan yang ada. Uji selanjutan nilai tengah atau rata-rata yang ada di wilayah dua perlakuan yang dibandingkan. Selanjutnya ada penutup. Yang pertama ada kesimpulan terhadap penurunan kadar vitamin C dengan pengaruh lama waktu penyimpanan 0, 30, dan 60 menit pada jus jambu biji dan tanpa disertai penambahan gula, di mana penurunan kadar vitamin C lebih lama terjadi pada jus jambu biji dengan penambahan gula. Kemudian pada saran, disarankan kepada masyarakat untuk lebih memilih konsumsi buah jambu biji segar dibandingkan buah jambu biji yang telah diolah karena kandungan vitamin C yang terdapat dalam buah jambu biji segar mengalami degradasi atau penurunan terhadap waktu penyimpanan setelah pengolahan. Terima kasih. Sekian PPT yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.